بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده وأبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama di majelis ini, yaitu di majelis Mudarasah, dalam rangka mempelajari ilmu wajib. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar. Kita niatkan di awal belajar kita ini untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan juga agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menyempurnakan ketaatan yang kita laksanakan. Dan jangan lupa umat sekalian, eh, sisipkan doa terbaik di sela-sela doa kita semua untuk kebaikan negara kita. Karena negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Eh, kita lanjutkan belajar kita umat sekalian. Ahlan wa sahlan. Yang baru bergabung, Musiti ahlan, Musiti. Taib. Kita di pertemuan yang lalu umat sekalian, nah, kemarin di pertemuan yang lalu kita membahas apa, umat? Masih ingat? Syarat-syarat sah salat, ya kan Ibu Ben? Halo? Iya, kayaknya usaha saya Ya, Ustaz. catat. Syarat salah yang lain. Syarat-syarat sah salat, dan Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan syarat-syarat sah salat. Mungkin tersisa kemarin ada pertanyaan terkait dengan inkisyaful aurah, terbukanya aurat saat salat. Maka insya Allah sekalian kita bahas dengan pembahasan baru malam hari ini untuk pertanyaan itu, karena itu kaitannya dengan pembatal-pembatal salat. Meskipun al-muallif di sini tidak menyebutkan permasalahan itu di pembatal-pembatal salat, eh, tapi akan kita bahas termasuk juga pembatal-pembatal yang lain yang tidak disebutkan oleh al-muallif di pembatal-pembatal salat ini. Baik, kita buka kitab kita sekalian. Ada yang mau membaca, Umahat? Wanita. Wanita positif. Wasyrahah namanya. Mau Nih, baca? Wasyrahah, tafadhali. saya Ustaz. Hmm. Gak apa-apa, Om. Dan sekaligus belajar membaca, Om. Latihan, latihan membaca. Tafadhali, Om. Kalau di Bismillah. layar terlalu kecil, Om. Di Zoom kelihatan sih, Ustaz. Kelihatan. Tafadhali, Om. Oke. Bismillah. Tunggu. Bismillah, Ustaz. Kok beda tertutup Ustaz di layar?
Ya, betul. Ya, kita bisa di-stopkan terus. Tafadhal. Sebentar. Faslun fi mubtilatis Bismillah. salat. Nah, Fi mubtilatis sholati wa tabtulus sholatu bil kalami walau sebentar. walau bihar, Bil walau kalami biharfain. walau bih. Kenapa Ustaz? Naam, bil kalami walau biharfain. Bil kalami walau biharfaini ghairi Oh, mufhimaini naam. au biharfin mufhimin illa nasya wa qalla wa bil Illa in, af'alil ada katsir innya. Illa in nasiya wa qalla. terlewat. Nah, Siap. Wala. Illa in nasya wa qalla wa naam. bil af'alil katsiratil mutawaliyati au ma'an kathalathi harakatin walau nasiyan wa bil harakatil mufridati kawasbatin walau Naam. nasiyan wa bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan wa bil harakati wahidati lil la'ibi walau khafifatan wa bil akli wasyurbi illa in nasya wa qalla wa bi niyyatin qat'in wa bi Wabini, niyyati naam. qat'i sholati wa bi ta'liqi qat'iha ala am ala amrin ma wa bi taraddudi fihi ay fi qat'iha. Ahsant. Jazakillah khairan katsiran. Tahlah alaik. Nah, Alhamdulillah, bagus kan Ibu Ashrah membacanya. Mungkin saya baca lagi supaya lebih jelas. Gitu Ibu ya. Baik, Bismillah. Ustaz. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun fi mubtilatis salati. وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين غير مفهمين أو بحرف مفهم إلا إن نسي وقل وبالأفعال الكثيرة المتوالية أو معا كثلاث حركات ولو ناسيا وبالحركة المفرطة كوثبة ولو ناسيا وبزيادة ركن فعلي عمدا وبالحركة الواحدة للعب ولو خفيفة وبالأكل والشرب إلا إن نسي وقل وبنية قطع الصلاة وبتعليق قطعها على أمر ما وبالتردد فيه أي في قطعها. Gitu ya, Ibu ya. هل من سؤال عن قراءة هذه الفقرة؟ Ada pertanyaan Bang Sial terkait dengan cara membacanya? Jika la yujad, nastamir ila terjemah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke terjemahnya, Om. Belum penjelasannya, tapi terjemah singkatnya. Mungkin nanti kalau terjemahnya kurang jelas, maka mungkin ada sedikit penjelasan saja. Tapi kalau penjelasannya lebih detail, insya Allah di setelah terjemah. Nah, faslun fi mubtilatis sholati. Pasal yang membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Gitu Ibu ya. Jadi sebelumnya kita membahas syarat-syarat sholat. Maksudnya syarat-syarat sah sholat. Dari mulai suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian kemarin dimulai dari menghadap kiblat, Islam, tamyiz, dan seterusnya. Maka di sini Al-Mu'alif membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Beliau menjelaskan, وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْكَلَامِ. Ini pembatal yang pertama. Dan sholat itu akan batal bil kalami, yaitu dengan berbicara. Berbicara, maksudnya bikalamin adamin,
berbicara dengan sesama makhluk. Walau biharfaini ghairi mufhimaini. Meskipun berbicara itu, maksudnya ucapan itu hanya dua huruf yang tidak bisa difahami. Biharfaini. Meskipun walau itu di dalam bahasa kita juga kadang menggunakan kata walau kan Ibu. Atau meskipun biharfaini hanya dengan dua huruf ghairi mufhimaini yang tidak bisa difahami. Kalau keluar dua huruf saja, maka batal. Au biharfin mufhimin. Atau batal juga kalau ucapan itu berupa satu huruf. Namun satu huruf yang bisa difahami. Dengan satu huruf yang bisa difahami. Memang ada satu huruf yang bisa difahami? Naam, ada. Di dalam bahasa Arab itu ada satu huruf yang bisa difahami. Maknanya. Gitu Ibu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada penjelasan insya Allah. Illa innasya wa qalla. Kecuali jika berbicara itu karena lupa dan jumlahnya sedikit. Gitu Ibu ya. Bingung tidak terjemahnya Mas sekalian? Terjemahnya dulu, bukan penjelasan. Halo? Insya Enggak, Allah belum. jelas Mas. Nah, Nestamir. Kemudian pembatal yang kedua Mas sekalian. Tadi kan pembatal pertama ya. Nah, ini sambil diberi nomor mungkin. Nah, ini pembatal yang pertama, kedua, ketiga, nanti sampai berapa pembatal yang disebutkan di sini. Yang kedua, wabil af'alil katsiratil mutawaliyati au ma'an. Batal juga sholat jika melakukan gerakan. Jadi maksudnya af'al di sini adalah gerakan. Gerakan yang bagaimana? Yang membatalkan sholat. Bil af'alil katsiratil mutawaliyati. Yaitu gerakan yang banyak dan berturut-turut. Banyak dan berturut-turut. Au ma'an. Atau banyak dalam waktu bersamaan. Gitu ya, Bu, ya. Jadi gerakan yang membatalkan adalah gerakan yang banyak dan berturut-turut atau banyak dalam waktu bersamaan. Nanti batasan banyak sedikit itu seberapa, maka nanti insya Allah akan kita jelaskan pada saat penjelasan. Gitu ya, Bu, ya. Jadi itu pembatal yang kedua. Gerakan yang banyak berturut-turut atau gerakan yang banyak bersama dalam waktu bersama. Di sana berikutnya beliau menyebutkan contohnya. Contoh gerakan yang banyak itu seperti apa? Kasalasi harokatin walau nasiyan. Yaitu tiga gerakan. Tiga gerakan berturut-turut atau bersamaan. Kan itu tadi, Om. Tiga gerakan. Kasalasi harokatin. Seperti tiga gerakan. Walau nasiyan. Meskipun tiga gerakan itu dilakukan dalam keadaan lupa. Meskipun dalam keadaan melakukannya itu karena lupa. Lupa, maksudnya lupa apa? Lupa kalau dia dalam kondisi sholat. Gitu ya, Bapak ya. Wadih Mahad, terjemahnya jelas namanya insya Allah. Berikutnya, pembatal berikutnya, Mas sekalian. Berarti pembatal yang keberapa ini? Tiga. Yang ketiga, sahih. Wabil harakatil mufritati. Dan batal juga sholat jika bisa disebabkan karena al-harakah al-mufritah, gerakan yang berlebihan. Gerakan yang berlebihan. Kemudian di dalam kurung di sana ada keterangan tambahan, meskipun itu bukan dari mu'alif sebenarnya, tapi ini ta'liq, keterangan tambahan. Kawas batin walau nasian. Gerakan yang berlebihan itu seperti apa? Seperti lompatan. Kawas bah, melompat gitu. Seperti lompatan. Saat sholat melompat. Walau nasian, meskipun itu dilakukan dalam kondisi lupa. Maksudnya lupa kalau dia dalam kondisi sholat. Gitu Ibu ya. Apakah nanti ada contoh gerakan berlebihan yang lain yang membatalkan sholat? Nah, ada. Tapi nanti saja kita sebutkan saat penjelasan. Pembatal berikutnya, berarti pembatal yang keempat. Ya kan Ibu ya? Halo? Nah, Ustaz.
Iya, Nah, Ustaz. pembatal yang keempat yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini apa? Wa bi ziyadati ruknin fi'liyyin 'amdan, yaitu dengan menambahkan satu rukun gerakan dengan sengaja. Rukun fi'li. Beliau menggunakan istilah ini, rukun fi'li. Seperti kita singgung sekilas di pertemuan yang lalu. Jadi rukun itu ada rukun fi'li. Maksudnya rukun fi'li adalah rukun yang berupa gerakan. Ada rukun qauli, rukun yang berupa ucapan. Ucap. Kemudian ada rukun qalbi, rukun yang merupakan amalan hati. Kemudian ada rukun ma'nawi. Rukun ma'nawi itu ya sebenarnya itu rangkaian semua. Rangkaian semua. Nanti akan kita bahas insya Allah pada saat membahas rukun-rukun sholat setelah pembahasan pembatal sholat ini. Wafaqanallah jami'an. Jadi pembatal yang keempat tadi Ibu ya, yaitu menambahkan satu rukun gerakan dengan sengaja. Nanti gambarannya seperti apa, insya Allah kita jelaskan. Berikutnya, pembatal berikutnya, berarti pembatal yang keberapa? 5. Kelima. Lima. Apa itu? Wabil harakatil wahidati lil-la'bi walau khafifatan. Demikian juga batal sholat karena sebab satu gerakan saja. Jika satu gerakan ini dilakukan dalam rangka bermain-main. Batal sholat, ini pembatalan yang kelima, dengan satu gerakan dengan niat bermain-main. Atau dengan maksud bermain-main. Lila'bi. Satu gerakan main-main. Walau khafifatan, meskipun gerakannya itu adalah gerakan kecil. Ini keterangan tambahan sebenarnya. Karena nanti akan ada kaitannya dengan pembatal yang kedua tadi. Karena gerakan di pembatal kedua tadi, itu gerakan besar. Maksudnya gerakan dari anggota tubuh yang besar. Sedangkan pembatal yang kelima ini, satu gerakan untuk main-main, itu membatalkan sholat meskipun khafifah. Meskipun gerakan itu adalah gerakan kecil, maksudnya dari anggota tubuh kecil. Anggota tubuh kecil itu seperti jari, alis, Jadi. telinga, itu anggota-anggota tubuh yang kecil. Sebenarnya kalau menggerakkannya bukan karena main-main, maka masuk kategori yang ketiga, yang pembatal kedua tadi. Nah, tapi kalau main-main maka batal langsung meskipun hanya satu gerakan saja. Gitu Ibu ya. Iya. Berikutnya, wabil akli wa syurbi. Ini pembatal ke 6 berarti Ibu ya. Nah, Ya. Nah, ya. yaitu makan dan minum. Pembatal yang keenam adalah makan dan minum. Illa innasiya wa qalla. Kita jelaskan itu maksudnya nasiya dan qalla. Kecuali makan dan minum itu dalam keadaan lupa dan hanya sedikit. Lupa dan hanya sedikit. Gimana? Baik. Eh, masih ada suara yang masuk. Afan, untuk kalau misalkan uh, kurang kondusif mungkin bisa di mute mikrofon. Layar saya berbayang jadinya susah untuk mute. Yang mana? Alhamdulillah. Jadi sampai mana tadi Om Ahad? Makan dan minum. Kecuali makan dan minum itu saat lupa dan hanya sedikit. Kemudian pembatal berikutnya, berarti pembatal yang keberapa Wahad? Tujuh. Ke 7.
Nah, wa biniyati qat'is shalah, yaitu berniat untuk membatalkan sholat. Ketika seseorang berniat membatalkan sholat, hanya sekedar niat saja, belum betul-betul membatalkan sholat, hanya punya keinginan untuk membatalkan sholat, maka batal sholat. Gitu Ibu ya, itu maksud. Nabi niat qat'as shalah, niat untuk membatalkan sholat. Kemudian pembatal yang ke-8, wa bi ta'liqi qat'iha ala amrin ma, mengaitkan pembatalan sholat dengan suatu hal. Mengaitkan pembatal sholat dengan suatu hal. Maksudnya, misalnya seseorang sudah di dalam hati itu mengatakan, ya, ketika sholat, nanti kalau demikian, maka saya membatalkan sholat. Nanti kalau misalkan ada tukang paket datang, maka saya akan membatalkan sholat. Nanti kalau misalkan airnya mendidih, maka saya akan membatalkan sholat. Itu sudah batal meskipun belum membatalkan sholat. Gitu ya, Bu ya? Waduh, Mahat. Apa Ustadz ini nomor 7 atau 8 ya Ustadz? Nomor berapa, Bu Siti tadi? 7 ya? Afwan 8 Ustaz. Nomor 8. Yang nomor 7 tadi niat membatalkan sholat saja. Iya, iya, iya. Yang nomor 7 niat membatalkan sholat. Sedangkan yang ke-8 ini Ngaitkan. mengaitkan pembatalan sholat dengan sesuatu. Oh iya, oke Ustadz. Mengaitkan pembatalan sholat dengan sesuatu. Meskipun belum membatalkan, baru mengaitkan sholat dengan mengaitkan pembatalan sholat dengan sesuatu saja sudah batal. Astagfirullahaladzim. Berikutnya, apa di sana masih kan? Wabit taraddudi fihi. Ini pembatal yang ke-9 berarti. Itu ragu. Ragu di dalamnya. Maksudnya di dalam membatalkan sholat atau tidak. Ragu di dalam membatalkan sholat. Maksudnya ketika seorang dalam kondisi sholat kemudian ragu. Ini batalin nggak ya? Ini batalin atau lanjutin sholatnya? Itu sudah batal. Gitu. Ragu dalam membatalkan sholat. Nah, Fadil Mahad, ini ternyata masih belum selesai Mahad sekalian. Tadi yang kita baca baru sampai di sini saja. Di halaman berikutnya masih ada lanjutannya. Ya kan Ibu ya? Ya, Ah, tadi belum terbaca. Wa bi an yamdiya ruknun ma'a syakki fi niyati taharrum. Maksudnya apa ini? Wahid? Kalau diterjemahkan gimana? Wa bi an yamdiya ruknun. Telah berlalu satu rukun ma'a syakki fi niyati taharrum. Bersamaan dengan keraguan dalam niat takbiratul ihram. Berlalu satu rukun. Ini di sini disebutkan rukun, rukun apapun, entah itu rukun qauli atau rukun fi'ali. Berlalu satu rukun dalam kondisi ragu dalam niat dan takbiratul ihram. Sebenarnya mengandung dua hal ini. Niat ragu dalam niatnya. Tadi misalkan niat tadi niat sholat duhur atau sholat asar ya. Atau ragu dalam takbiratul ihramnya. Tadi sudah beneran takbiratul ihram atau belum? Kalau kalau misalkan berlalu satu rukun, misalkan satu rukun qauli seperti membaca Al-Fatihah atau berdiri berarti sudah rukun. Berlalu satu rukun dalam kondisi ragu dalam niat atau takbiratul ihram. Gitu ya, Bu ya? Jelas terjemahnya masih kalian? keraguan, keraguan ngapain? Ragu dalam niat atau takbiratul ihram. Hmm, Asyakku ma'asyakki fi niyati taharrum. Jadi ragu dalam niatnya atau ragu dalam takbiratul ihramnya. Ragu ragu. dalam niat kita contohkan seperti ragu ini tadi saya niat sholat duhur apa asar ya? Itu salah satu gambaran ragu dalam niat. Ada gambaran ragu niat yang lain tapi nanti saja kita sebutkan. Ya, biar nggak terlalu panjang terjemahnya di sini. Atau niat apa? Atau ragu dalam takbiratul ihram. Maksudnya, tadi sebenarnya saya sudah takbiratul ihram belum ya? Gitu. Maka kalau dalam kondisi ragu seperti itu dan sudah berlalu satu rukun, maka batal sholat.
Hmm. Bisa difahami terjemahnya masih kalian? Berlalu satu rukun dalam keadaan ragu dalam niat dan takbiratul ihram. Wadih Mahat? Apa deh? Jayid. Ini pembatal ke berapa ini tadi Mahat? 10. Ke 10. Au, ini sini atau. Ini masih sambungannya ini berarti Ibu sekalian. Iya. Au yatula zamanu syakki. Atau masa keraguan itu berlalu dalam waktu yang panjang. Maksudnya apa? Atau bukan berlalu, ya, berlangsung. Atau keraguan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Meskipun belum terlewat satu rukun. Kalau tadi kan yang pertama, terlewat satu rukun dalam kondisi ragu dalam niatnya atau takbiratul ihramnya. Tapi, au yatula zamanu syak. Atau batal juga eh, jika keraguan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Misalkan jamaah sholat tarawih, kemudian imamnya bacaannya panjang kan itu kan. Biasanya misalkan satu rakaat setengah juz misalkan. Maka itu waktunya panjang. Kalau berlalu waktu yang panjang seperti itu sedangkan ragu dalam niatnya atau takbiratul ihramnya, meskipun belum sampai ruku, meskipun atau bahkan meskipun belum selesai Al-Fatihahnya, kan. Belum selesai Al-Fatihahnya. Kalau sudah berlalu waktu yang panjang, waktu yang lama, maka batal juga salat. Jadi keraguan itu harus segera dipastikan biar nggak batal salat. Terutama di sini ragu dalam niat dan takbiratul ihram ibu ya, bukan ragu dalam hal yang lain. Wadah Mahat. Dan Wow. di sini ada tambahan. Ada tambahan, ini bukan dari al-mu'allif sendiri, tapi ini keterangan tambahan. Ada pembatal yang lain yang disebutkan di sini, wa bi taghyirin niyyah. Batal juga salat karena sebab taghyirun niyyah, merubah niat. Maksudnya merubah niat bagaimana? Di sana dijelaskan contohnya ka'an qalaba fardhan naflan wa aksuhu. Seperti merubah niat sholat fardu menjadi sholat sunnah atau sebaliknya, aw aksuhu atau sebaliknya. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali karena uzur. Gitu Ibu ya. Jadi contoh di sini mungkin bisa jadi pembatasan juga sih sebenarnya. Karena kalau misalkan eh, merubah niat nanti ada bahasanya sendiri. Nanti insya Allah akan kita jelas. Gitu Ibu ya. Hal min soal wahat, ada pertanyaan terkait dengan terjemahnya Mas sekalian? Ustaz, apa Ustaz tadi yang arti dari naf'an wa aqsihi? Apa Om? Yang mana Om? Bagian yang mana? Naf'an wa aqsihi. Naflan wa aksuhu ini Om. Oh, ya Ustaz, naflan. Naflan. Ka'an qalaba fardhan naflan. Ini sambungannya seperti itu. Seperti ka'an qalaba fardhan, merubah. Qalaba itu membalik arti sebenarnya secara bahasa, tapi maksudnya di sini merubah. Merubah niat sholat fardu menjadi sholat nafilah atau sholat sunnah. Gitu ya. Fardhon naflan. Yang sebelumnya aslinya sholat fardu, kemudian dirubah niatnya menjadi sholat sunnah. Wa aksuhu. Demikian juga sebaliknya. Kalau sebelumnya sholat sunnah, kemudian dirubah niatnya jadi sholat fardu, maka batal juga sholat. Illa li'udhrin syar'iyyin. Kecuali karena udhur syar'i. Soal akhir, Maha. Ada lagi pertanyaan? Ustaz Afan mau nanya merubah sholat sunnah itu contohnya sholat sunnah ke fardu, fardu ke sunnah itu contohnya bagaimana kan pas awal kita itu kan udah niat memangnya udah pasti kita mau niat sholat fardu gitu ya.
Oh, Ya, contohnya berubah jadi sholat sunat. Masuknya bagaimana ya, Ustadz contohnya? ya misalkan sholat fardu munfarid, sholat fardu sendiri di masjid. Karena mengira misalkan di sana jamaahnya sudah selesai dan tidak ada jamaah lagi setelahnya. Kemudian sholat sendiri, sholat zuhur, fardu kan, sendiri. Di pertengahan sholat ternyata di sana ada jamaah. Dia pengen sholat jamaah di sana, kan? Pengen gabung sholat jamaah. Kemudian merubah sholatnya. Oh, udah, ini sholat sunnah mutlaqah aja lah. Ya. Biar jadi 2 rakaat aja. Ah, gitu, Mas. Paham, Mas? Hmm. Itu contohnya. Naam, insya Allah. Nah, atau misalkan aslinya sholat sunnah jadi sholat fardu. Misalkan aslinya qobliyah subuh. Dirubah jadi sholat subuh sekalian aja biar cepet. Itu contohnya eh, merubah niat yang membatalkan sholat. Itu Ibu Ben. Ya. Ada lagi pertanyaan terkait dengan terjemah, Mat? Terjemah dulu, sebelum penjelasan. Apa? Kalau tidak ada, Mas sekalian, kita ulas sedikit demi sedikit. Mohon pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Di sini umat sekalian, Al-Mu'allif menyebutkan beberapa hal pembatal-pembatal sholat. Maka di sana tadi disebutkan ada berapa umat sekalian? Sebenarnya yang disebutkan ada 10, ya kan Ibu ya? Ya. Yang disebutkan oleh Mu'allif sendiri ada 10. Kemudian ditambahkan tadi yang terakhir jadi 11. Terakhir tadi merubah niat. Ya. Sebenarnya umat sekalian yang beliau sebutkan rahimahullah yang di bagian ini itu belum mencakup semua pembatal-pembatal sholat. Tapi eh, mungkin maksud beliau kalau kita mau husnudzon, mungkin maksud beliau kenapa kok tidak semuanya disebutkan di sini. Pertama, kitab ini adalah kitab ringkas. Kitab ini adalah kitab ringkasan yang memang dibuat seringkas mungkin. Dan karena sebelum-sebelumnya pembatal-pembatal yang tidak disebutkan di sini itu adalah kaitannya dengan syarat-syarat sah sholat yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi dengan kata lain umat sekalian, semua syarat-syarat sah sholat yang kita bahas sebelumnya, kalau di pertengahan sholat itu tidak terpenuhi, maka batal sholat. Contoh, misalkan sebelumnya kita membahas di antara syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Ya kan Ibu ya? Ya. Maka kalau seseorang dalam pertengahan sholat kemudian berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka batal sholatnya. Demikian juga di antara syarat sah sholat itu adalah suci dari najis. Maka kalau misalkan di pertengahan sholat ada najis yang mengenainya, maka batal sholatnya. Demikian juga di antara syarat sah sholat kemarin apa? Menutup aurat. Ya kan Ibu ya? Maka kalau misalkan terbuka aurat saat sholat, maka batal sholat. Demikian juga di antara syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Kalau berpaling dari kiblat, maka batal sholat. Demikian juga di antara syarat sah sholat adalah Islam dan memayyiz, ya kan Ibu ya? Atamyiz, berakal. Maka kalau misalkan la qadarullah wal billah, misalkan di pertengahan sholat kemudian murtad misalkan, maka batal seketika itu sholatnya. Demikian juga kalau misalkan di pertengahan sholat hilang akal, misalkan pingsan atau gila, la qadarullah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Maka batal sholat. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad. Maka saya ulangi lagi, eh, jika di pertengahan sholat syarat-syarat sah sholat itu tidak terpenuhi atau hilang, maka batal sholat. Gitu ya, Bu ya? Jadi saat Jika atau jika di pertengahan sholat syarat-syarat sah sholat tidak terpenuhi, maka batal sholat. Kan syarat sah sholat itu harusnya
terpenuhi sebelum mulai sholat, ya kan Ibu ya? Halo? Iya, iya. Ya. Syarat-syarat Ah, sah. syarat-syarat sah sholat itu Syarat. harusnya sebelum mulai sholat. Dan meskipun kalau sudah terpenuhi sebelum sholat, namun di pertengahan sholat, syarat-syarat sah sholat tadi hilang, maka batal sholat. Gitu ya Ibu ya? Wadih Muhammad? Tadi Jadi. Bagaimana? Ada pertanyaan? ayo cat. Jadi. Ustaz. Nah, mungkin kita bahas sedikit Om sekalian, meskipun beberapa itu sudah kita bahas sebelum. Misalnya tadi, terkait dengan syarat sah sholat. Di pertengahan sholat, seseorang berhadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka batal sholat. Gitu ya, Bu ya? Maka batal sholat. Berhadas. Misalkan berhadas kecil seperti misalkan kentut misalnya. Maka batal sholat. Gitu ya, Bu ya? Ya. Eh, atau berhadas besar. Mau hadas kecil, hadas besar sama saja. Baik orang yang faqidu tahurain atau juga daimul hadas. Mungkin saya pernah menyebutkan istilah faqidu tahurain. Faqidu tahurain itu apa maksudnya Mas sekalian? Faqidu tahurain itu adalah orang yang tidak mendapati alat untuk bersuci sama sekali. Jadi dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu. Nggak ada air, nggak ada debu sama sekali. Tapi tetap harus melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu. Sesuai tepat waktunya. Gitu ya, Bu ya? Ah, meskipun nanti ya juga kalau sudah mendapatkan debu atau air, maka harus menggunakan debu atau air tersebut untuk bersuci dan mengulang sholatnya. Tapi ketika seseorang faqidu tahurain, ketika seseorang yang dalam kondisi tidak air dan tidak ada debu untuk bersuci, kemudian dia melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu, kemudian di pertengahan sholat dia berhadas, maka batal sholat. Gitu ya, Bu ya? Maka harus mengulangi sholatnya dari awal. Demikian juga daimul hadas, orang yang selalu dalam keadaan berhadas, seperti misalkan wanita dalam kondisi istihadah atau salisul baul. Salisul baul biasanya laki-laki salisul baul itu yang selalu menetes air kencingnya. Atau juga yang selalu keluar darah dari area duburnya. Misalkan karena ambeien misalkan Om, ya, dan menetes terus darahnya. Maka itu masuk kategori daimul hadas. Selalu dalam keadaan berhadas. Maka saat sholat, jika dia berhadas selain hadas yang daimnya itu, hadas yang selalu keluar itu. Saya ulangi lagi, jika orang dalam kondisi daimul hadas seperti kita contohkan tadi, istihadah atau salisul baul atau ambeien yang selalu keluar menetes darahnya, orang dalam kondisi seperti itu kalau melaksanakan sholat dan berhadas selain hadas yang dia miliki itu, istihadah itu hadasnya adalah selalu keluar darah dari farjnya atau salisul baul itu selalu menetes kencingnya atau tadi ambeien yang selalu menetes darahnya. Kalau ada hadas yang lain, misalkan kentut misalkan, di pertengahan sholat, maka tetap batal sholat. Meskipun dia dalam kondisi daimul hadas. Selalu dalam keadaan hadas. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad, Waduh. Ibu tidak mudah-mudahan nggak bingung. Dan Muhammad sekalian, eh, hadas ini menjadi pembatal sholat itu jika hadas itu terjadi sebelum
selesai salam yang pertama. Salam, salam kan biasanya normalnya kebanyakan kita salam itu 2 kali kan Ibu ya? Kanan dan kiri. Ya saya. Ya Ustadz. Nah, yang merupakan rukun sholat itu adalah salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua itu adalah sunnah. Jadi kalau misalkan hadas itu terjadi setelah selesai salam pertama, maka tidak batal sholat. Sudah sah sholat. Karena salam yang kedua itu sunnah hukum. Gitu ya, Bu ya? Pak Muhammad. Mas membatalkan sholat. Terus ya. Bingung tidak maksud saya, Mas sekalian? Afwan Ustaz tadi terputus yang 3 kondisi tadi ketika seseorang sholat kemudian Hadas membatalkan sholat dalam selain misalkan Jadi, buang angin saya ulangi lagi secara singkat. Saya ulangi lagi secara singkat, Mas sekalian. Berhadas di saat sholat itu membatalkan sholat. Mhm. Baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Meskipun seseorang dalam keadaan faqidu tahurain. Meskipun seseorang dalam keadaan tidak mempunyai air atau debu yang bisa digunakan untuk bersuci. Dan meskipun seseorang itu dalam keadaan daimul hadas, selalu dalam keadaan berhadas seperti istihadah atau salisul baul, selalu menetes air kencingnya, atau ambeien yang selalu menetes darahnya. Gitu Ibu ya. Itu kalau dalam kondisi itu berhadas saat sholat, maka tetap batal sholat. Tapi kalau daimul hadas tadi, yang membatalkan adalah hadas selain hadas yang dimilikinya. Ah, seperti misalkan kentut, misalkan orang istihadah atau salisil baul atau ambeien yang menetes terus darahnya, itu kentut, maka batal sholat. Meskipun sebenarnya dia juga ada hadas yang lain, tapi hadas yang lain itu kan maafu, dimaafkan, ya kan Ibu ya? ya, Soal akhir Muhammad, ada lagi pertanyaan? Ayo, Jad. Tadi Kita lanjut. hitungnya, Nah, Pak Ustaz, tadi dihitungnya batalnya ketika dia sebelum salam pertama ya Ustaz. sahih, batalnya itu sebelum salam yang pertama. Kalau hadasnya terjadi sebelum selesai salam yang pertama. Kalau hadasnya terjadi setelah selesai salam yang pertama, maka tetap sah sholat. Sudah selesai sholatnya. Gitu ya, Bu ya? Saya Ustaz, Supran. Afwan. Berikutnya, kemarin kita bahas juga sholat itu harus bersih dari najis. Dan sempat kita bahas juga, bagaimana kalau pertengahan sholat kejatuhan najis atau terkena najis. Ingat Ibu ya? Masih ingat atau masa kalian? Mudah-mudahan masih ingat. Maka ketika di pertengahan sholat, jika seseorang di pertengahan sholat, badannya atau pakaiannya atau barang yang dibawanya terkena najis, maka batal sholatnya. Kecuali, kecuali jika dia segera menghilangkan najis tersebut tanpa menyentuh dan tanpa membawanya. Gitu kan Ibu ya? Kemarin kan gitu kan Ibu ya? Masih ingat Iya. Mas kalian? Nah, jika seseorang di dalam sholat terkena najis, baik pakaian, maksudnya pakaian itu semua yang dikenakannya seperti peci juga, atau apa namanya sorban misalkan. Yang penting semua yang dikenakannya. Jika terkena najis atau badannya terkena najis atau benda yang dibawanya terkena najis saat sholat, maka batal sholatnya kecuali jika dia segera, itu syarat yang pertama, segera menghilangkannya. So, kemudian syarat yang kedua, menghilangkannya itu tanpa menyentuh najisnya secara langsung dengan kulitnya dan tanpa membawanya. Maksudnya mengangkat najis itu. Itu apa namanya? Segera itu maksudnya segera apa? Segera itu selama belum berlalu
waktu minimal tumak ninah. Tapi kalau misalkan sudah berlalu waktu minimal tumak ninah, maka batal. Sudah bisa dipastikan batal sholat. Jadi waktu minimal tumak ninah berapa umat sekalian? Masih ingat? Sekarang mengucap Subhanallah. Waktu yang cukup untuk mengucapkan lafaz subhanallah. Subhanallah itu minimal tumak ninah. Jadi kadar minimal tumak ninah itu sangat singkat sekali. Yang penting cukup untuk mengucapkan subhanallah itu sudah tumak ninah. Jadi kalau misalkan kejatuhan najis atau terkena najis, maka harus segera dihilangkan najis tersebut sebelum berlalu waktu minimal tumak ninah. Dan menghilangkannya tidak boleh menyentuh langsung dengan kulit. Karena kalau menyentuh langsung dengan kulit berarti badannya terkena najis. Dan tidak boleh membawanya juga. Karena seperti kita bahas kemarin, yang dibawa itu juga harus suci. Kan gitu ya, Bu, ya? Ya, juga. Maka tidak boleh membawanya. Lalu solusinya bagaimana? Oh, yang dalam kondisi seperti itu bisa misalkan kalau misalkan imamahnya atau sorbannya atau pecinya terkena najis dan kita tahu kalau itu terkena najis, maka sudah didorong gitu saja, didorong biar jatuh. Atau misalkan menggunakan tisu kemudian didorong najisnya. Atau kalau misalkan menggunakan sorban yang di atas bahu, tinggal dilepas aja. Gitu ya, Beb, ya? Dilepas aja. Namun kita juga harus memperhatikan kita sholat itu di mana? Apakah di masjid atau di luar masjid? Kalau di luar masjid, maka nggak masalah kita membuang najis, menjatuhkan najis, itu nggak masalah. Namun kalau di masjid, maka mengotori masjid dengan najis itu merupakan maksiat. Ya, Mengotori masjid dengan najis itu merupakan maksiat, dosa, haram hukumnya. Maka kalau di dalam masjid, bagaimana? Kalau di dalam masjid, maka hendaknya membatalkan sholat dan membuang najisnya. Kalau misalkan badannya atau pakaiannya atau barang yang dikenakannya itu terkena najis saat sholat di dalam masjid, maka jangan dibuang ke lantai masjid, tapi buang keluar masjid. Gitu ya, Bu, ya? Batalkan sholatnya dan buang najisnya keluar masjid. Jangan di tempat sholat. Kecuali kalau misalnya waktu sholatnya sudah mepet sekali, ini sudah di ujung waktu sholat. Kalau misalkan keluar masjid, kemudian bersuci lagi, dan memulai sholat dari awal lagi, kemungkinan tidak cukup waktu sholatnya. Maka tidak mengapa menjatuhkan najis di masjid, tapi setelah sholat harus segera dibersihkan. Gitu ya, Bu, ya? Wadah mahat. Bingung tidak maksud saya, masih kalian? insyaallah wadah Ustaz. Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan masih kalian, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang menutup aurat sebagai syarat sah salat. Dan kebetulan kemarin juga ada pertanyaan tentang bagaimana kalau tersingkap aurat saat sholat. Kemarin pertanyaannya gimana ya? Pertanyaan detailnya. Ini Ustaz, kalau misalnya ada kita lagi sholat, terus nggak sengaja terbuka aurat kita, tapi kita nggak ngeh gitu, Ustaz. Jayyid. Wafaqanallah jami'. Saya tadi mengirimkan gambar foto di grup Umhat sekalian sebelum mulai ini tadi. Saya minta maaf, saya mengirimkannya memang betul-betul foto dengan tulisan tangan saya karena saya belum sempat untuk membuat PowerPoint. Kan biasanya kan kita menggunakan PowerPoint yang lebih rapi, nggak seperti tulisan saya yang seperti cakar ayam itu. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran terkait dengan tersingkapnya aurat di dalam sholat. Pertama, umat sekalian, yang harus kita pahami
tersingkapnya aurat di dalam sholat itu membatalkan sholat itu meskipun tersingkapnya itu hanya sebagiannya saja. Jadi mungkin teman sekalian ketika kita menyebutkan tersingkapnya aurat itu membatalkan sholat. Oh, mungkin ada yang tergambar di dalam benaknya maksudnya tersingkap ini tersingkap semuanya gitu ya. Jadi kalau misalkan laki-laki batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut, kemudian kalau tersingkap semuanya baru batal. Kalau sedikit saja enggak. Bukan seperti itu. Tersingkap aurat itu meskipun hanya sebagian dari auratnya saja tersingkap, maka batal sholat. Gitu Ibu ya? Wadah Mahat? Halo? Ya, Mm-mm. ya Ustaz. Jayid. Saya menuliskan di sana umat sekalian, inkishaful aurah, terbukanya aurat. Terbukanya aurat itu bisa disebabkan dua kemungkinan. Bifi'li nafsihi, karena eh, perbuatannya sendiri, atau bifi'li ghairihi, atau karena yang lain, bukan perbuatannya sendiri. Gitu ya, Bu ya? Ini kalau tulisan tangan nggak ada terjemahnya, Ibu. Saya minta maaf, Mas. Tapi insya Allah bisa difahami, Om ya? Hmm. Itu Kalau inkishaful aurah. Kelihatan kan Om ya tulisannya bisa dibaca nggak Om tulisan saya? Om? enggak, ini Nggak bisa. Allah. Jujur sekali Om. daripada Ustaz. Eh, Itu khotnya khot nasri sih Om ya, bukan khot riq'i. Ya, mungkin kita terbiasa apa? Khot nasri, khot riq'i yang saya pakai itu khot riq'i yang memang biasa digunakan untuk menulis cepat. Bukan khot nasri. Mungkin kita terbiasa dengan khot nasri kalau misalkan di dalam mushaf Al-Quran itu khot nasri, di kitab-kitab itu khot nasri. Yang saya gunakan buat menulisnya khot riq'i. Tapi kalau khot riq'i ini sudah lumayan bagus lah Om. oh ya iyalah. Eh, Umat sekalian, jadi intinya inkishaful aurah, tersingkapnya aurat itu bisa disebabkan karena perbuatannya sendiri, bifi'li nafsihi, atau bifi'li ghairihi, karena sebab yang lain, bukan perbuatannya sendiri. Gitu ya, Bu ya? Wadah Iya, Mahat. berarti. Kemudian, masing-masing terbagi dua lagi. Kalau tersingkap aurat itu karena perbuatannya sendiri, maka dilihat perbuatannya sendiri ini apakah amdan atau sahwan, apakah sengaja atau tidak sengaja. Gitu Bu ya? Kalau terbukanya aurat ini karena perbuatannya sendiri, maka dilihat perbuatannya sendiri ini apakah sengaja atau tidak sengaja. Wadah Mahat. Mm-mm. Terputus tadi Kalau Ustaz. terputus, Mas. Oh, ya seru banget. Ya, Masih nyambung nanti, Om. Insya berapa Allah sih? ini. Jadi Berapa kalau Ustaz? terbuka aurat itu karena perbuatannya sendiri, kemudian perbuatannya itu sengaja, maka bagaimana? Yubtilu Ya, mutlaqan. Maka membatalkan secara mutlak. Wa in sataraha halan. Meskipun menutupnya dengan segera. Meskipun segera ditutup. Kalau membuka aurat dengan sengaja, karena unsur kesengajaan, meskipun segera ditutup, itu tetap batal sholat. Maksudnya segera itu belum sampai berlalu waktu minimal tumakninah tadi. Jadi betul-betul segera ditutup. Meskipun demikian maka tetap batal sholatnya kalau itu sengaja. Wadah Mahat? berarti. Baik. Bagaimana kalau sahwan, kalau tidak sengaja? Jadi kalau terbuka aurat atau tersingkap aurat karena perbuatan sendiri dan perbuatan itu tidak sengaja, misalkan karena gerakannya, tapi ternyata gerakannya itu menyingkap auratnya, maka bagaimana? Yubtilu in lam yasturha halan. Maka juga membatalkan jika tidak segera untuk ditutup. Juga membatalkan sholat jika tidak segera untuk ditutup. Gitu ya, Bu ya. Jadi dalam artian lain tidak membatalkan kalau segera ditutup.
Kalau tidak sengaja menyikap aurat, kemudian segera menutupnya, maka tidak batal. Tapi kalau misalkan dibiarkan tidak segera untuk ditutup sampai berlalu waktu minimal tumak ninah, maka batal sholat. Wadih mahat? Wadih. Baik, Ustaz. Nah, jadi berikutnya kita berpindah ke bagian kedua, tersingkapnya aurat karena sebab yang lain, bukan karena sebab perbuatannya sendiri. Maka di sana dibedakan, apakah sebabnya itu karena angin, minar rih, karena angin, atau min ghairi rih, atau bukan karena angin. Misalkan bukan karena angin itu seperti karena hewan misalkan, atau karena anak kecil misalkan, yang menyingkapnya. Hewan itu misalkan seperti monyet, misalkan ada monyet yang main-main gitu kan. Atau karena kucing, misalkan kucing kan biasanya suka ngikutin orang sholat ya, dan eh, duduk di sajadah waktu orang sholat kan itu. Ya. Iya. Ah, kalau jadi nih eh, tersingkapnya aurat bukan karena perbuatannya sendiri, maka dilihat apakah karena angin atau karena selain angin. Selain angin ini mencakup baik hewan atau anak kecil yang belum memayis sekalipun. Nah, maka termasuk orang dewasa juga. Gitu Ibu ya. Wadah mahat. Jayid. Kalau tersingkapnya aurat karena angin, maka bagaimana? Yubtilu in lam yasturha halan. Maka akan membatalkan sholatnya jika tidak segera untuk ditutup. Kalau ditiup angin kemudian tersingkap aurat, maka harus segera ditutup supaya tidak batal sholatnya. Kalau dibiarkan, kemudian berlalu waktu minimal tumak ninah, maka batal sholatnya. Dan saya sebutkan di bagian bawahnya, lam yubtil. Tersingkapnya aurat karena angin itu tidak membatalkan dengan dua syarat. Insataroha halan, jika segera untuk menutupnya, wa in lam yatakarror wa yatawala, dan tidak berulang-ulang dan berturut-turut. Kalau berulang-ulang dan berturut-turut, akhirnya kan harus Iya, banyak Ustaz. gerak, ya kan Ibu kan? Untuk menutupnya. Ya, sudah ya. Iya. Kalau berulang-ulang berturut-turut, maka kita harus gerakannya juga harus berulang-ulang dan berturut-turut untuk menutupnya. Maka batalnya sholatnya karena gerakannya yang berulang-ulang dan berturut-turut itu tadi. Yaitu pembatal yang kedua yang kita baca tadi. Gitu Iya. Ibu ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Bisa difahami maksud saya omongan sekalian? Insya Allah. Dan tapi bagaimana kalau tersingkapnya aurat itu karena selain angin, Kucing. misalnya karena hewan, baik seperti kucing atau uh, apa biasanya disebutkan di kitab itu biasanya qirt, monyet, ya. Atau yang lain lah, hewan apapun, atau karena orang lain, bahkan meskipun anak kecil yang belum memayis sekalipun. Bagaimana? Maka yubtilu mutlaqan wa in sataraha halan. Maka batal sholatnya meskipun segera untuk ditutup. Batal secara mutlak. Karena kenapa? Karena seperti hewan dan manusia meskipun belum memayis itu punya keinginan. Ya kan Ibu ya? Mm-mm. Punya keinginan. Karena punya keinginan itu ada unsur kesengajaan di sana maka membatalkan. Berbeda dengan angin. Angin itu nggak punya akal. Maksudnya nggak punya akal, maksudnya nggak punya keinginan maksudnya. Kalau hewan nggak punya akal juga, tapi kan punya keinginan. Kalau angin itu tidak punya keinginan, maka kalau segera ditutup nggak masuk. Gitu Ibu ya. Wadah mahat. Waduh, Ustaz. Nah, maka Ustaz, pertanyaan tadi mungkin bisa dirinci kondisinya. Gitu. Naam, ada pertanyaan? Ustaz Afan, Ana mau nanya yang tulisan yang kedua, Ustaz. Wa in lam yabtilu, yang itu in lam apa Ustaz yang keduanya?
In lam yatakarrar wa yatawala. Tulisannya terlalu bagus namanya ini. In lam yatakarrar wa yatawala. Jika tidak berulang-ulang dan berturut-turut. Maka kalau segera ditutup dan tidak berulang-ulang dan berturut-turut, maka tidak batal salatnya kalau karena angin. Ada pertanyaan yang lain, Mas sekalian? Lam yujad? Karena bertanya tapi di luar dari Ustaz Bagaimana? itu Ustaz hukum wanita memakai cadar sholat. Bagaimana Ustaz? Maksudnya, Apa maksudnya hukumnya? gimana? Kak? Yang ditanyakan memakai cadarnya atau apakah sholatnya sah atau tidak atau memakai cadarnya hukumnya gimana? Yang ditanyakan yang mana? Ya, hukumnya dan sahnya sholat itu seorang wanita memakai cadar saat sholat. Itu sholat itu ya Ustaz, sholat fardu bukan sholat ini apa sih pas apa sih namanya umroh gitu. Baik. Kemarin sempat kita sekilas sebutkan umat sekalian, sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, yaitu kalau di luar sholat, itu aurat itu seluruh tubuh kan ibu ya, bagi wanita, Iya. seluruh tubuh. Sedangkan di dalam sholat, itu ada pengecualian, wajah dan tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab yang lain, ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Kan gitu ibu ya. Kalau di kelas kelas waktu Ya. hari Sabtu kemarin, oh ya. Ya, Kemarin kita sempat sebutkan, oh ya, beberapa madhab dari 4 madhab itu batasan-batasan aurat saat sholatnya bagaimana untuk wanita. bawah leher, bawah dagu sama kaki. Nah, kalau di dalam madhab Syafi'i pengecualiannya hanya wajah dan tangan saja dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Selain itu tidak ada pengecualian. Nah, maka termasuk bawah dagu itu juga aurat yang wajib ditutup saat sholat. Demikian juga telapak kaki itu juga aurat yang wajib ditutup saat sholat. Jadi jangan sampai terbuka, misalkan saat sujud misalnya. Wafaqanallah jami'an. Oh iya. Oh, Jadi kalau misalnya nggak sama. Tunggu, nah tunggu, Ustaz bagaimana Ustaz? Ustaz tunggu. Kalau, nah, eh, kemudian berarti kalau misalkan konteksnya di dalam sholat, kalau konteksnya di dalam sholat, maka sholat itu kan normalnya itu tempat laki-laki dan perempuan itu dipisah ya kan ibu ya. Dan laki-laki tidak bisa melihat perempuan. Maka di sana tidak mengapa untuk membuka wajah. Makanya itu termasuk bagian pengecualian. Tapi kalau misalkan saat sholat tetap mau menggunakan niqab, maka nggak masalah selama rukunnya tidak terhalang. Maksudnya apa? Saat sujud, kemarin sempat kita bahas di pertemuan yang lalu, saat sujud itu di antara rukun sujud, di antara syarat sah sujud, itu adalah bagian dahi harus menempel tempat sujud. Ya kan Ibu ya? Bagian dahi itu harus menempel ke tempat sujud. Maka harus ada dahi yang terbuka yang bisa menempel ke area sujud. Meskipun tidak semua area dahi, yang penting ada bagian dahi yang terbuka yang bisa menempel langsung ke tempat sujud. Itu sudah sah. Bagaimana dengan hidungnya yang tidak menempel langsung dengan tempat sujud? Menempelkan hidung ke area sujud
ke tempat sujud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu adalah dahi. Mau dahi bagian manapun, seberapapun dahinya, yang penting ada bagian dahi yang menempel. Menempel, bukan hanya menyentuh, tapi nempel. Betul-betul nempel ke tempat sujudnya. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Wadih. Jahit. Begitu, Om ya? Syukur Ustaz. Afan. Eh, Ustaz, berarti itu lebih baik nggak usah pakai cadarnya ya Ustaz? Ya kalau Atau gimana? misalkan aman, memungkinkan nggak usah pakai, itu kan boleh tadi. Itu pengecualian di dalam sholat. Tapi kalau misalkan tetap mau menggunakan, ya itu tadi harus dibuka area dahi, meskipun sebagian area dahinya saja. Yang penting ada dahi yang menempel ke tempat sujud. Bagaimana kalau dalam om saat tawaf? Saat tawaf bagaimana Mas? Halo, saat tawaf itu boleh menutup wajah tidak untuk wanita? Enggak. Bukannya enggak ya Ustaz? Bukannya disuruh buka, Ustadz? Naam, secara umum itu kebanyakan menjelaskan seperti itu. Jadi tidak boleh menutup wajah saat tawaf. Tapi maksudnya menutup wajah bagi wanita saat tawaf itu jika penutupnya itu menempel di wajah. Jika penutupnya itu menempel di wajah, seperti niqab, kebanyakan niqab itu kan penutupnya menempel di wajah, ya atau ya? Ya. Maka itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya menggunakan penutup yang penutupnya itu tidak menempel di wajah, seperti menggunakan topi yang menjulur ke depan, kemudian ada kain yang menjuntai ke bawah Oh, kayak dari ujung topi, kemudian ada kain yang menjuntai ke bawah, itu Hmm. nggak masalah. Iya, iya, iya. Mungkin ibu-ibu kalian ketika yang pernah umroh atau haji mungkin pernah melihat ada wanita-wanita yang saat tawaf itu menggunakan topi yang semacam itu. Iya, memang itu memang betul soalnya. Itu diperbolehkan selama penutupnya itu tidak menempel di wajah. Gitu Ibu kan? Wadah Mahat. Iya, wadih Ustadz. Kan Ustadz boleh nanya juga berhubungan dengan yang nempel-menempel ini. Bagaimana? Eh, Ya, tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Waktu itu saya pernah dengar kalau katanya kalau misalnya kita pas sujud, terus dari bagian dari mukena apa 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 pakaian kita menutupin itu katanya nggak boleh bagaimana Sahih, gitu. sahih, betul. Ya itu sama saja seperti kalau misalkan laki-laki misalkan ketika sholat kemudian area dahinya itu tertutup oleh peci semua seperti ini. Misalkan pecinya peci yang kain lah, yang lama sih kan. Ya, itu kan kalau buat sujud itu kan nggak terasa kan. Iya. Ah, intinya setiap yang kita kenakan, yang mana dia bergerak dengan gerakan kita, bergerak bersamaan dengan gerakan kita. Kalau misalkan kita turun ikut turun, kalau kita naik ikut naik, maka itu tidak boleh menghalangi dahi kita dan tempat sujud kita. Gitu ya. Dahi Kalau dan sajadah nggak masalah, sajadah itu kan tidak bergerak, dia berhenti berdiam di situ memang sebagai tempat sujud kita. Itu beda kasus. Tapi kalau misalkan sesuatu yang ikut bergerak bersamaan dengan gerakan kita seperti peci, jilbab, niqab, kemudian mukena yang kita kenakan itu kan bergerak bersamaan dengan gerakan kita, kita kenakan. Maka kalau misalkan menghalangi dahi kita dari tempat sujud, maka tidak sah sujud. Nah, maka itu perlu diperhatikan. Misalkan mukena-mukena umat sekalian, kalau menggunakan mukena, apalagi mukena-mukena yang tidak nyambung, tapi ada bagian atasan dan bawahan seperti itu, terkadang ketika sujud, ketika sujud, itu bagian mukenanya itu ada yang menjadi alas sujud, alas kepalanya, dahinya. Ya atau ya? iya. Maka diperhatikan. Maka posisi tangan saat sujud itu jangan terlalu ke depan gitu, jangan terlalu ke depan. Sehingga nanti bukan hanya jadi
ala sujud. Jangan seperti itu. Jadi posisi tangan saat sujud itu sebenarnya sunnahnya itu persis seperti saat kita mengangkat tangan saat takbir intiqal dan takbiratul ihram. Ya, Hmm. mengangkat tangan itu normal segini saja. Bahkan diibaratkan di beberapa kitab itu posisi tangan saat sujud itu lurus dengan bahu. Seakan-akan kalau misalkan ada sesuatu yang jatuh dari atas bahu, itu jatuhnya tepat di punggung tangan kita. Jadi lurus antara bahu dan tangan. Udah gitu. Jadi jangan sampai ke kepala, nanti mukenanya jadi alas dahi. Begitu ya, Bu ya? Wadah yang mahat. Ya Ustadz, kalau maksudnya itu mutlak tempat sujud. Jadi maksudnya dari dagu sampai jidat ya, Ustadz. Dahi, Atau dahi. Intinya dahi, Om. Intinya oh, dahi. oh jadi itunya Bukan batas. kok dagu, Om. Emang kalau sujud nempelin dagu? Ya maksudnya sampai kayak jidat nih, jidat. Dahi, Om. Intinya sujud itu yang harus menempel langsung itu dahi. Ya Ustadz. Maksudnya tidak boleh ada penghalang. Kalau misalkan tangan itu boleh ada penghalang. Eh, Misalkan ada sarung tangan itu nggak masalah kalau tangan. Bahkan untuk laki-laki, meskipun sunnahnya dibuka kalau untuk laki-laki khususnya. Hmm. Eh, Kalau kaki juga tidak harus terbuka. Bahkan sunnahnya menggunakan kaos kaki meskipun laki-laki ya kan, atau alas kaki. Oh, Jadi yang harus betul-betul menempel kulit dengan tempat sujud itu adalah dahi. dahi. Gitu ya, Bu ya. Iya Ustadz. Kalau lutut ya lutut wajib ditutup. Kalau lutut ya wajib ditutup. Lutut. Oh iya. Nah, kalau kaki, ujung kaki maksudnya, ujung jari-jari kaki itu eh, bagi laki-laki sunnahnya menggunakan alas kaki. Kalau bagi perempuan wajib ditutup. Kalau telapak tangan, telapak tangan sunnahnya bagi laki-laki terbuka. Boleh menggunakan sarung tangan. Untuk perempuan harus tertutup auratnya. Tapi kalau misalkan teralasi dengan mukananya maka nggak masalah. Memang seharusnya seperti itu. Gitu Ibu kan? Wali Mahat. Afan, salah saya. Kalau telapak tangan untuk perempuan pun juga sunnahnya terbuka. Astagfirullah. Sunnahnya Iya. terbuka telapak tangan. Kalau saat sujud sunnahnya terbuka. Kalau misalkan menggunakan sarung tangan juga nggak masalah. Gitu Ibu ya. Wali Oh Mahat. boleh ya. Iya Nggak Ustadz. masalah. Saat sholat menggunakan sarung tangan nggak masalah. Ustadz itu kalau Ikhwan laki-laki tuh kalau dia kan memang masukin dahi ya. Terus tuh rambutnya tuh agak ke depan tuh Ustadz pas sujud tuh. Gimana tuh? Ada jambul yang ke bawah gitu. Itu kan ini tuh Ustadz kayak peci tuh biar rambutnya gak ke depan. Nah, Kayak jepitan. tapi intinya itu ada area dahi yang menempel langsung dengan tempat sujud. Meskipun tidak semua dahinya. Yang penting ada area dahi yang menempel ke tempat sujud gitu ya. Kalau Mahat, kalau Iya misalkan Ustadz. betul-betul misalkan semuanya tertutup dahinya dengan rambut karena misalkan laki-laki berponi gitu ya. Maka kalau saat sujud semuanya teralasi dengan rambutnya, maka juga nggak boleh juga. Harus ada area dahi yang menempel langsung dengan tempat sujud. Waduh banget. Iya. Oh yang nggak usah diikat gitu. Kemudian kemarin saat kita membahas syarat-syarat sah salat, kita juga membahas menghadap kiblat kan Ibu ya? Menghadap kiblat kemarin kita bahas kalau dalam posisi berdiri atau duduk salatnya, maka yang wajib menghadap kiblat itu adalah badannya atau dada ya badannya. Kalau misalkan dalam kondisi miring berbaring, maka yang wajib menghadap kiblat adalah wajah dan dadanya. Kalau dalam kondisi telentang, maka yang wajib menghadap kiblat adalah telapak kakinya dan wajah. Ya kan Ibu ya? Maka kalau di pertengahan sholat berpaling dari kiblat, kalau di pertengahan sholat berpaling dari kiblat,
maka batal sholat. Kalau misalkan orang sholat dalam posisi berdiri atau duduk, kemudian dadanya berpaling dari kiblat, kalau dadanya berpaling dari kiblat, maka batal sholat. Demikian juga kalau misalkan miring tadi, tidur miring, kemudian wajah atau dadanya berpaling dari kiblat, maka batal sholat. Kalau telentang, kaki dan wajahnya berpaling dari kiblat, maka batal sholat. Tapi kalau misalkan sholat dalam posisi berdiri atau duduk, kemudian memalingkan wajah dari kiblat, itu membatalkan sholat atau tidak, umat sekalian? Misalkan waktu sholat ini melihatnya ke atas tuh, atau misalkan kadang tengok, nih. Gimana? Tengok karena melihat baginya, gimana? Tidak, Ustaz. Tidak membatalkan sholat. Kalau memalingkan wajah, kalau sholatnya dalam posisi berdiri atau duduk, kemudian memalingkan wajah dari kiblat, itu tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Kalau tidak ada sebab yang me- apa ya, istilahnya? Yang mendesak gitu. Tapi kalau misalkan ada sebab yang eh, membuat harus seperti itu, misalkan dia khawatir misalkan barangnya akan dicuri orang, atau mungkin khawatir anaknya mau jatuh ini, maka tidak makruh, tidak makruh. Bingung tidak maksud saya, mas sekalian? Yang wajib menghadap kiblat itu kalau dalam posisi berdiri atau duduk, yang wajib menghadap kiblat itu adalah badannya, dadanya, ya kan ibu? Maka memalingkan wajah itu pada dasarnya makruh. Tapi kalau misalkan ada sebab yang mengharuskan hal itu, maka tidak makruh. Gitu ibu ya. Wali mahat. Boleh, Ustaz. Kalau menghadap kiblat dengan badan, dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas juga pengecualian-pengecualiannya seperti dalam kondisi takut, seperti perang dan semacamnya kemarin, atau dalam sholat sunnah saat safar. Itu sudah kita bahas. Alhamdulillah. Ada pertanyaan masih kalian tentang menghadap kiblat atau berpaling dari kiblat? Kalau tidak ada syarat, di antara syarat yang kita bahas kemarin adalah Islam, ya kan Ibu ya? Islam. Maka seandainya seseorang di pertengahan sholat, wala'iyadzubillah, wala qadarullah, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, seandainya seseorang di pertengahan sholat misalkan murtad, murtad, maka batal sholatnya. Murtad itu dalam bentuk apa? Sebelumnya di pembahasan akidah di awal kitab ini, kita sudah membahas macam-macam pembatal Islam, ya kan Ibu ya? Jadi orang itu bisa dinilai atau dianggap batal Islamnya atau keluar dari Islam itu karena sebab apa saja. Maka di sana ada sebab-sebab yang apa? Qauli, fi'li maupun i'tiqadi. Ya kan Ibu ya? Qauli, fi'li atau i'tiqadi. Jadi sebab kekafiran yang berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Kalau perkataan misalkan dia mengatakan bahwasanya Allahu tsalitsu tsalatsah, misalkan. Misalkan seseorang mengatakan seperti itu. Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan yang ada, misalkan seperti itu. Ini perkataan kufur. Atau misalkan karena perbuatan, perbuatan misalkan dia sujudnya itu ke patung misalkan. Atau karena pembatal keislaman berupa keyakinan. Misalnya seseorang berazam atau berkeinginan untuk murtad. Meskipun dia belum menyatakan kemurtadannya saat itu, tapi kalau seseorang sudah ada keinginan, hanya sekedar keinginan azam saja untuk murtad, maka sudah murtad saat itu juga, dan kalau itu terjadi di pertengahan sholat, maka batal sholatnya. Walakiyatubillah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Wadih, Halo? wadih. Nah, kalau di antara syarat yang kita bahas kemarin juga adalah atamyiz, mumayyiz. Maksudnya mumayyiz itu adalah berakal. Maka kalau misalkan di pertengahan sholat hilang akal, seperti pingsan atau gila, maka batal seketika itu sholatnya. Wafaqanallah jami'an. Saya minta maaf mahasiswa kalian, ini kalau kita lihat waktunya ini nampaknya sudah habis.
bahkan sudah offset banyak Ibu ya. Saya minta maaf masih sekalian. Ini kita tadi baru membahas pembatal-pembatal yang terkait dengan syarat sah sholat jika tidak terpenuhi, meskipun di pertengahan sholat, ya kan Ibu ya? Untuk yang disebutkan oleh al-mu'alif di sini, mulai dari uh, perkataan, perbuatan, atau gerakan tadi, ya, dan seterusnya tadi, ada 10 atau 11 pembatal tadi, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya minta maaf Mas Gilan, nggak apa-apa ya? Apa Ustadz? Nah, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan di pekan depan. Hal min soal qabla an nakhtim Umhat? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Gila, Izin bertanya Ustaz, Naam, tafadhali. kalau bagaimana hukumnya Ustaz kalau di pertengahan sholat itu menahan buang angin, Oh, kemudian supaya sesudah salam baru bisa mengeluarkan gitu, gitu gimana Ustaz menahan angin? mungkin Hmm. kita pernah mendengar bahwasanya bukan membuang, menahan, menahan buang angin atau bahkan menahan buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar, menahan ketika sholat itu makruh hukumnya. Pernah kita mendengar itu, Mas sekalian? Iya Ustadz, Ya, pernah. Ustaz. Maka makruh itu di hukum makruh itu berlaku kapan? Maka kita harus pahami. Makruh itu berlaku jika hal itu terasa saat takbiratul ihram. Maka makruh hukumnya memulai sholat atau memulai takbiratul ihram dalam keadaan kita menahan buang air atau buang angin. Itu Hmm, Ibu ya. Wadah mahat, deh. jayid. Tapi bagaimana kalau di pertengahan sholat? Kalau di pertengahan sholat sudah tidak makruh lagi. Kalau maksud saya kalau munculnya rasa-rasa itu, rasa misalkan mau buang angin atau buang air, munculnya itu baru di pertengahan sholat. Tadi saat takbiratul ihram nggak terasa sama sekali, tapi di pertengahan sholat baru ada rasa. Ah, maka tidak makruh menahannya. Justru bisa jadi wajib menahannya kalau sholatnya adalah sholat fardu. Karena membatalkan sholat fardu itu haram hukumnya. Atau membatalkan semua amalan wajib. Itu haram hukumnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau sudah betul-betul nggak bisa ditahan, sudah di ujung gitu ya, ya udah batalkan aja. Tapi kalau misalkan masih bisa ditahan, maka wajib ditahan. Kalau sholatnya adalah sholat fardu. Gitu Om ya. Karena membatalkan amalan wajib itu haram hukumnya, kecuali sudah dalam keadaan mendesak. Wadih mahat. Waduh, Oke, Baik. Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi nyambung dengan itu. Bagaimana kalau rasa-rasa tadi itu muncul sebelum sholat, kemudian ditahan? Gimana? Saat takbiratul ihram makruh tidak? nah Ustadz tadi makan. Maksudnya gini, sebelum sebelum sholat itu ada rasa, kemudian ditahan sampai hilang rasanya. Oh, Kemudian takbiratul ihram dalam kondisi seperti itu, makruh tidak? iya. Ma- Kalau maka dilihat kebiasaannya. Orang kebiasaan itu tahu dia kebiasaan dirinya sendiri. Biasanya kalau menahan buang angin atau buang air seperti itu, kemudian hilang sampai hilang, kemungkinan akan muncul lagi dalam waktu dekat atau tidak. Rasa-rasa itu tadi. Kalau kebiasaannya, dia tahu kebiasaannya kalau menahan kemudian hilang, bakal muncul dalam waktu dekat lagi. Ya, makruh juga hukumnya memulai takbiratul ihram dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau dia tahu, "Oh, ini nanti kalau ditahan kemudian hilang, nanti tidak muncul lagi dalam waktu dekat. Mungkin muncul lagi rasa itu nanti beberapa saat kemudian. Maka nggak masalah. Mulai takbiratul ihram dalam kondisi seperti itu tidak makruh. Begitu Ibu Mia. Wali mahat. waduh, Oke, Ustaz. Kita cukupkan uang sekalian. nah Ustadz
Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Wa Barakallahu fikum. jazakumullah khairan. Wa fiikum barakallahu. Kita cukupkan wajikan naktafi bihadzal qadar, semua semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا.